menyaksikan progres hasil dari Najwa Anissa, dramatic reading berjudul Muda Kirati atau Catatan Harianku yang dibawakan oleh Dapur Teater Kalimantan Selatan. Kita saksikan dulu, nanti setelah sesi menonton akan ada beberapa diskusi ya, Najwa. Oke, terima kasih. Ayo kita nonton. Hana, boleh diputar. Sudah terlihat belum ya? Ada blok hitam ya kalau di aku. Bentar. Mungkin Ya. agak loading sih. Kalau sekarang, Kak? Masih ada. Nah, sedikit lagi kayaknya. Nah, dia bloknya bergerak ke bawah. Kalau yang lain gimana tampilannya? Iya, masih ada yang di bawah. Kayak itu chatbox ya. Di aku udah kosong lagi. Nah, Oh, gitu. muncul lagi gede. Oh, mungkin kursornya kali ya. Mm-mm. Kalau sekarang juga masih ada ya, Kak? Pelan-pelan menghilang sih. Sekarang masih ada yang di atas sama di bawah. Oke. Ya, nanti mungkin mudah-mudahan hilangnya. Iya, Kak ini nanti aku titip kalau ada yang join ya. iya, oke. Nah, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ma, Abi, Fatimah baik-baik saja di sini. Fatimah hasil kabur dari sana. Ma, Abi, Fatimah rindu dengan kalian. Maafkan Fatimah. Maafkan Fatimah yang belum bisa melindungi Umar dan Sunaira. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Umar, Abi, kenapa kejadian ini begitu cepat? Fatimah ingat sekali. Hari itu kita sedang makan besar karena Zunairah tahun ini akan masuk sekolah. Tapi di saat kita sedang berbahagia, tiba-tiba saja rudal itu datang. Rumah kita yang penuh dengan ketenangan itu hancur dan menimpa kita yang sedang makan. Dengan segala keajaiban Allah, keluarga kita masih bisa selamat. Warga-warga membantu kita yang tertimpa reruntuhan. Tapi Allah sangat sayang dengan Abi. Abi dijemput lebih dulu untuk berada di sisinya. Abi meluk Umar. Pelukan Abi membuat Umar selamat. Itu adalah pelukan terakhir Abi untuk Umar. Setelah kejadian itu, kehidupan kami berubah total. Kami tinggal di tempat pengungsian. Umar berusaha melindungi kami. Umar juga tidak membiarkan kami kelaparan. Umar rela tidak makan demi kami. Sungguh, pandangan itu membuat hati hancur. Umar, kenapa Umar tidak pernah menangis? Padahal kita hilang segalanya. Kita kehilangan Abi,
Semua adalah milik Tuhan. Apa yang ada di dunia hanyalah titipan. Mata Uma berkaca-kaca. Ia sangat pandai menyembunyikan kesedihannya. Ia tegar untuk kami. Rudal turun pada tanggal 7 Oktober itu adalah awal dari segalanya. Kota kelahiranku kini hancur tak bersisa. Kami dan para warga terpaksa meninggalkan tempat ini, kota Gaza. Kami pergi ke kota lain untuk mendapatkan tempat pengungsian. Di sana tak ada bedanya dengan situasi kami di Gaza. Setiap harinya aku dan Uma mengantri makanan bantuan dari luar. Aku senang kami tidak perlu bersusah payah untuk mencari makan. Cukup mengantri saja agar kami tidak kelaparan. Tapi hari itu saat aku dan Uma mengantri makanan, tiba-tiba saja suara tembakan datang dari arah belakang. Seorang warga yang mengantri ditembak oleh tentara. Mereka menembaki kami yang sedang mengantri makanan. Kami segera berlari untuk menyelamatkan diri. Anakku, pegang tangan Uma, jangan dilepas. Ayo kita lari, kita harus melindungi adik-adikmu. Uma memegang erat tanganku. Aku takut. Uma dan aku terus bertabrakan dengan orang-orang yang berlarian hingga tangan kami terlepas. Uma, Uma, Uma. Ya Allah, di mana Uma? Aku berlari menuju tempat pengungsian, berharap Uma datang lebih dahulu. Namun sampai di sana belum datang. Kak, di mana Uma? Kenapa banyak sekali suara tembakan? Ini kan tempat pengungsian. Segera aku berlari keluar untuk mencari Uma. Harusnya aku genggam lebih erat Uma. Kenapa tangan ini begitu lemah untuk memegang Uma? Kenapa kamu harus berlarian ketakutan saat mengantri makanan? Kenapa para tentara itu harus menembaki kami? Apa salahnya kami mengantri makanan? Kami hanya kelaparan. Aku terdiam saat melihat Uma. Uma ternyata sedang mencari aku. Uma, Uma, aku di sini Uma. Aku melihat Uma ditembak. Uma meregang nyawa di hadapanku. Saat itu, aku hanya bisa memeluk Uma. Uma telah sakit. Maafkan Fatima, Uma. Maafkan Fatima. Hari itu, rasanya Fatima ingin menyerah. Tapi saat melihat adik-adik datang menangis memeluk Uma, Fatimah punya alasan untuk bertahan hidup. Fatimah bertekad untuk melindungi mereka. Karena kejadian itu, kami para warga kembali mengungsi ke kota Rafah. Fatimah berusaha untuk membuat Umar dan Zunaira untuk kembali sendiri. Mereka sangat terpukul karena kehilangan Umar. Di Rafah, kami berusaha menjalani hidup tanpa Umar. Rasanya berbeda sekali. Kami seperti kehilangan arah. Kami mulai ikhlas. Uma dan Abi telah syahid. Allah sangat sayang dengan kalian. Kalian pasti sudah berada di tempat yang paling istimewa. Kami menjalankan ibadah Ramadan di Rafah. Ini pertama kalinya kami sahur tanpa kalian. Pertama kalinya juga kami buka puasa tanpa kalian. Namun kami senang karena masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan, walau semuanya sudah jauh berbeda. Ketenangan kami tidak bertahan lama. Suara drone kopter yang tiap harinya meneror kami malam itu semakin bising. Aku segera bersiaga untuk melindungi adik-adikku,
takut akan kejadian yang tidak diinginkan. Tidak, tidak, jangan dulu kami. Malam tenang yang menjadi malam yang mencekam. Pengungsian kami dibakar. Tolong, Umar, Sunaira. Aku harus segera menyelamatkan mereka. Aku tidak siap untuk kehilangan lagi. Hanya mereka yang aku punya. Kobaran api di mana-mana. Kami sulit untuk bernafas. Kami harus keluar dari sini. Siapapun, tolong kami, tolong kami. Umar, Zunaira, Umar, Zunaira, adik-adikku. Mereka menjadi korban penembakan di pengungsian. Mereka ditembak tepat di saat kami berhasil keluar dari kobaran api. Ya Allah, sudah semua. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa. Tidak ada lagi tujuan untuk bertahan hidup. Pelukan terakhirku untuk umat dan Zunaira. Maafkan aku, Umar. Maafkan aku, Abi. Aku gagal melindungi mereka. Namun kini mereka telah syahid sama seperti Umar dan Abi. Apa yang harus Fatimah lakukan? Fatimah sudah tidak punya siapa-siapa. Fatimah sekarang kehilangan tujuan. Fatimah sendirian. Fatimah takut. Fatimah tidak kuat. Uma, Abi, Fatimah takut. Malam itu, tepat pada bulan Mei, aku kehilangan segalanya. Aku baru sadar, ternyata tidak hanya aku yang merasakan kehilangan. Para warga juga turut merasakan. Di sana, aku melihat seorang pria yang menggendong bayi tanpa kepala. Nyatanya, malam itu menjadi malam berubah. Tak lama, seorang tentara membawaku dengan kasar, mengatakan bahwa aku akan menjadi tawanan mereka. Reaksiku, aku hanya bisa diam dan pasrah. Sampai di markas mereka, aku diseret dan dilempar ke dalam sel. Sudah banyak perempuan dengan kondisi penuh luka di sekitarku. Mereka menangis, berdoa, dan berzikir. Subhanallah, wa ni'mal wakil, ni'mallah, wa ni'mal nasir. Itulah yang sering aku dengar di dalam sel. Aku ingat betul, badan mereka sangat kurus, bibir mereka kering. Melihat banyak lubang di tubuh mereka. Apakah para tawanan di sini disiksa? Ya, mereka disiksa. Kami tidak dimanusiakan di sini. Roti berjamur adalah makanan kami setiap hari, dan air sangat jarang kami temukan. Bahkan kejinya lagi, seorang tentara dengan teganya memberikan kami air kencingnya. Tidak hanya itu yang kulihat. Setiap harinya, para tawanan perempuan disiksa tanpa sebab. Bahkan salah satu dari kami pernah disiksa dan digilir para tentara gila itu sampai meninggal. Saat aku dibawa untuk disiksa, aku melihat tubuh mayat para warga yang ada di pengungsian dan tubuh Umar dan Zunaira. Mereka membedah tubuh adik-adikku, mengambil organ dan menyimpan dengan hati-hati. Para tentara di sekitar sana kegirangan. Mereka kegirangan karena akan mendapatkan penghasilan dengan jumlah banyak. Mereka akan menjual organ adik-adikku. Aku tidak bisa memberontak. Pikiranku kosong. Aku bahkan tidak bisa menangis.
pukulan mereka juga tidak ada rasanya. Aku merasa sudah mati. Sebenarnya apa yang terjadi? Dari mana awal ini terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana bisa kejadian ini begitu cepat? Rasanya mari kami makan bersama. Harusnya setelah makan bersama kami akan menonton televisi, lalu bercandanya, lalu aku menulis diary dan tidur dengan nyenyak. Besok paginya aku bantu memasak sarapan. Setelah sarapan, aku mengantar Uma sekolah dan pergi kuliah. Sederhana, tapi aku rindu. Aku rindu Uma, Abi, Uma dan Zunaira. Kapan kita bisa berkumpul kembali? Tidak, tidak. Aku harus menjaga kesucianku. Tidak aku biarkan mereka menodainya. Malam ini mereka bilang adalah malam giliran. Aku takut. Apa yang harus aku lakukan? Sel itu terbuka. Tidak, jangan sentuh aku. Lepaskan. Aku mencoba memberontak, namun aku kalah dengan tenaga mereka. Silakan sisa aku, tapi jangan melakukan hal yang menjijikan itu. Tolong, tolong aku. Aku terlepas karena tawanan desa membantuku. Mereka berucap, pergilah, pergilah sejauh-jauhnya dan jangan kembali. Bawalah buku yang sering kau tulis setiap hari itu. Jadikanlah buku itu sebagai saksi untuk kita. Pergilah. Mereka dengan kondisi yang tidak memungkinkan membantuku lepas dari dua tentara keji itu. Di belakangku banyak tawanan yang mengikuti. Mereka semua tidak berniat untuk kabur. Mereka ingin melindungiku. Suara tembakan kembali kudengar. Aku terus berlari hingga mendapati jalan keluar. Aku tak bisa menaiki pagar ini sendirian. Wanan yang masih hidup membantuku melewati pagar ini. Kakiku tertembak. Namun, aku berhasil keluar. Aku berlari sekencangnya. Tidak tahu kemana arah yang kutuju. Di belakang sana, banyak sekali suara-suara tembakan. Para tawanan itu sakit. Ku genggam erat buku ini. Benar, tulisan perasaanku selama ini kutumpahkan di sini. Mereka bilang buku ini akan menjadi saksi. Uma, Abi, mungkin inilah tulisan terakhirku. Ternyata sampai di sini aku berjuang. Uma, Abi, aku merindukan kalian. Siapapun yang melihat buku ini, tolong sampaikan tulisanku ini kepada dunia. Sampaikan kesaksianku kepada dunia. Inilah bagian dunia lain yang tidak kalian lihat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mallah wa ni'man nasir. Ya teman-teman, tadi tepuk tangan tapi baru tahu kita di Zoom. Jadi terima kasih pertunjukannya buat Dapur Teater Kalimantan Selatan sama Najwa Anissa. Terima kasih kembali Kak. Ini Dapur Teater siapa tadi? Ini, kata kamu udah ada temenmu? Iya, mau di Paramita tuh Kak. Ya. Oh iya, mau dia apa mau di? Mau dia. Mau dia.
Nah, sekarang kita mau nanya-nanya dulu nih sama penulis naskahnya, sama juga pemainnya. Aku pengen tanya sama Najwa, kamu kan, ini kan kita tema besarnya itu bayang-bayang kekuasaan ya. Iya, Nah, Kak. kamu sebenarnya aku pengen tahu nih, kamu kan menceritakan Fatima yang di Gaza ya. Tadi aku lihat bahwa dia kehilangan keluarganya. Nah, kamu mendapatkan ide itu sebenarnya gimana prosesnya? Apakah di kelas Kalampuan atau sebenarnya kamu udah pengen banget nulis soal ini? Jadi Kak, waktu dapat info Kalampuan ini, itu langsung tertarik. Apalagi di situ tertulis kan kayak konflik Palestina dan Israel gitu. Nah kebetulan emang pengen nulis naskah bertema ini tentang konflik di Ah, Palestina. Jadi kayak pengen nulis gitu. iya, iya, iya. Terus risetnya kamu gimana? Fatima itu datang dari mana? Jadi riset ini sebenarnya dari media-media berita yang saya lihat gitu. Terus Fatima ini sebenarnya dari yang saya bikin itu dari keresahan saya sih, mungkin POV saya ketika melihat di Gaza gitu loh. Jadi sebenarnya catatan harian Fatima ini adalah rangkuman media yang saya lihat di sosmed gitu Kak. Oke, berarti benar-benar ya kamu mengikuti peristiwa politik. Iya, Ngeliatin terus ya. Terus, nah tadi aku tanya yang apa? Jadi sebenarnya kamu memang pas sebelum Kalampuan sudah ke ide ingin membuat ini atau pas di Kalampuannya? Karena kan prosesnya beda tuh. Mm-mm. mm-mm. Jadi sebelum Kalampuan emang ini sih emang ada rencana mau bikin apa naskah ini, tapi dari Kalampuan akhirnya terbesit lagi ide-ide yang lain gitu. Jadi jadilah sebuah karya ini. Hebat, hebat. Soalnya pas banget kan keadaan yang ya kayak konflik ini yang nggak selesai-selesai ini gitu loh ya kan. Apalagi Kak. kamu kalau penting banget buat selalu mensuarakan ya kan. Karena kita ya kayak gitulah ya karena nggak selesai-selesai tapi kita tetap harus selalu bersuara gitu. Ya, Ya. naskah ini menyuarakan keresahan saya sih Kak, kayak udah hampir 1 tahun loh kok kok masih aja Iya, gitu loh. benar-benar. Kalau kalau ini Najwa, kalau di sana kamu apakah ada selain tadi mau dia atau kalian memang berencana untuk naskah ini untuk dibawa lagi ke depannya? Sepertinya ada rencana lagi sih Kak. Dipentaskan ya, bukan di dramatic readingan aja, Ya, dipentaskan. dipentaskan. Sepertinya ada kelanjutannya, doakan saja. Amin, iya, semoga. Ini soalnya penting ya, menurutku sih penting. Jadi memang harus harus dipentaskan sih di lebih sering lagi gitu, biar kita terus ingat gitu akan konflik yang di luar sana. Nah, sekarang aku mau nanya mau dia nih. Bentar aku lihat. Iya Kak. Kamu lagi di kafe ya? Iya lagi ada pertemuan sebentar. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Oh, mantap. Nanti nanti kalau udah bisa ngobrol Bisa kok Kak, naskah. aman-aman. Aman bisa. Ini Oke. aman. Mhm. Nah, aku mau nanya, kamu memang sama Najwa satu grup teater atau gimana? Satu grup Kak, kami sama-sama di dapur teater. Ah, oke, iya, iya, iya. Eh, apakah mau dia yang ingin membacakan atau Najwa yang meminta atau gimana prosesnya? Gimana ya? Waktu itu kan senang banget kan. Awalnya mau ikut kalam nih kami berdua, tapi kebetulan pas itu tuh saya telat daftar. Jadi kayak ya udah Najwa aja dan gak taunya Najwa lolos. Habis itu si Najwa kayak Mot liatin dong naskah aku kayak ih oke nih. Terus kayak minta bacain gitu kan kayak ih oke nih Wak kayak gitu. Terus tiba-tiba dia tuh bilang Mot
ada dramatic readingnya katanya. Kayak, oh iya, terus gimana? Kau mau nggak bacain? Ya udah aku bacain gitu. Jadi ya, jadi senang aja bacain. Iya, 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 Walaupun iya. sebenarnya tantangan banget kan, karena isinya itu sebenarnya kayak full sedih semua. Jadi mengendalikan emosinya tuh biar kita tuh nggak kebawa atau kayak Mm-mm. sedih aja. Itu susah Mm-mm. sebenarnya. Mhm. Apalagi conditioningnya ya, conditioningnya kamu gimana proses conditioning apa? Kan kita kalau naskah yang kita udah pernah baca, terus apalagi kita baca berulang-ulang, kita udah tahu kan. Jadi kadang aku juga kalau main drama yang kayak gitu, jadi udah sedih, bawaannya udah sedih duluan gitu Ya, loh. bener, bener banget. Pertama kali reading tuh justru semua emosinya tuh nggak main. Justru malah sedih aja semua emosinya tuh. Cuman kayak, kok nggak bervariatif ya? Karena kan sebenarnya ada emosi dia itu marah, ada Iya. emosi dia tuh kembali ke masa lalu dia senang. Jadi benar-benar mengolah pada emosinya itu. Nah, kayak sebenarnya ini tantangan karena eh, susah juga ya dapat jadi si Fatimahnya dan kita tuh tahu situasi di Gaza jadi kebayang kayak astaga ini tuh sesedih itu apalagi ada di naskah itu yang bapaknya menggendong anak tanpa kepala kayak kan Iya. semua kebayang gitu tuh jadi sedih Hmm. banget sebenarnya. Iya. Aku sampai merinding juga. Iya, 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 iya. Nah, tadi yang aku nanya ke Najwa, kalian memang akan mementaskan ini lebih lanjut atau gimana menurut kamu? Kalau menurut saya pasti ada pentas lanjutannya sih karena semua orang mesti tahu sebenarnya ini loh yang terjadi di Gaza seperti pesannya dan judulnya pun mudah kirati ya catatan harianku. Kenapa sih kayak kita tuh cuma FOMO di media sosial tapi secara tindakan nyata kita tuh nggak ada. Jadi kayak melalui karya ini aku berharap bisa menyebarluaskan bagaimana situasi di Gaza saat ini, bagaimana teman-teman di Palestina berjuang, bagaimana mereka kehilangan kayak menyentuh orang-orang itu dengan karya ini gitu. Iya, 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 setuju. Karena iya benar sih, kita kadang cuma ngelihat sambil sambil lalu terus cuma dalam hati, aduh kasihan ya, tapi no action gitu ya. Nah, Iya, benar apalagi banget. kalau apalagi kalau dengan karya ini kalian bisa ngumpulin donasi, wah itu lebih keren lagi. Iya, benar banget. Iya kan, gitu. Terus sebagai Fatimah ada ini nggak ada apa sih kamu ada kayak apa ya namanya ya kayak pengen pengen menyuarakan apa gitu loh. Maksudnya aku tahu sih dalam keseluruhan ceritanya seperti apa, tapi sebagai Fatimahnya sendiri apa sih yang paling ma- paling paling inti gitu yang kamu rasain di naskah ini pada saat Yang main paling ini? inti, apa ya paling inti di naskah ini karena kan ini hitungannya bukan naskah yang pernah dibaca berulang dan sudah cukup lama seperti sebelumnya. Kalau misalnya sebagai Fatimah sendiri ngerasain intinya itu ya rasa sedih yang totalitas karena sebenarnya Fatimahnya itu ya meninggal karena kehabisan darah kan di awal karena sulit gitu buat bisa memahami pada kondisi di Gaza saat ini. Walaupun kita tahu pada intinya ya menjadi Fatimah itu kita tuh sebagai posisi perempuan dan perempuan dalam sebuah peperangan tuh benar-benar menjadi stigma. Jadi aku pengen menyuarakan juga lewat di sini tuh intinya perempuan tuh bisa melawan dan perempuan itu nggak bisa dijadikan permainan sembarangan. Apalagi kan di naskah itu kan mereka ada yang digilir lagi sampai meninggal dan itu tuh bener-bener nyakitin banget sebenarnya. Itu sih situasinya yang saat ini tergambar gitu. Jadi meskipun dalam keadaan yang sesulit apapun gitu, tapi Fatimah tetap bertahan gitu ya. Maksudnya Ya, walaupun kita penonton kayak, aduh, kalau dia ngelawan pun ya kayak percuma gitu ya. Tapi dalam
dalam diri Fatimanya itu aku ngeliat tadi ya, kamu tetap ada kayak rasa bertahan gitu loh, rasa Buat kekuatan untuk bertahan apapun yang terjadi, mau nanti gue mati atau gimana terserah, yang penting gue bertahan untuk diri sendiri dulu gitu ya. Seperti itu sih iya, aku lihat. Hebat, keren sih dia. Najwa bikinnya keren, pas banget tuh jadinya khasnya Berarti Najwa. tahun depan kamu ikut Kalampuan 5. Ya, oke. gantian Najwa yang bacain. Nah, kalau dari teman-teman di Zoom online ada yang mau komentar atau menanyakan sesuatu kepada pemainnya, mau dia ataupun penulisnya Najwa, silakan teman-teman. Atau kalian masih terpana dengan pembacaannya. Kak, mau nambahin. Ya, silakan Najwa. Jadi sebenarnya juga bikin ini kan karena isu di sana itu pasti selalu ketutupan sama isu-isu yang lain gitu Kak. Jadi mau membangkitkan lagi sama isu di Gaza gitu. Jadi yang masih berjuang sampai sekarang. Ya kayak si Fatimah, dia selalu berjuang sampai akhir hayatnya. Iya, benar-benar. Aku setuju banget. Walaupun ya itu tadi kita sebagai penonton ngelihat kayak, aduh, miris ya gitu ya. Tapi ya itu yang terlihat olehku juga kekuatan dia untuk bertahan gitu. Dan itu benar-benar kuat ya. Maksudnya kekuatan itu bukan berarti dia berhasil mengalahkan orang-orangnya, orang yang menyiksanya, bukan gitu. Tapi kekuatan itu justru yang terlihat itu ketika dia memperjuangkan hidupnya gitu. Iya ya. Besok tuh di Jakarta juga ada tuh yang dari Titi Mangsa untuk Palestina. Nah, aku jadi inget tuh. Nah, naskahnya Najwa cocok juga gitu kan buat dipentaskan untuk berdonasi gitu kan untuk para korban di sana gitu. Iya, semoga. Teman-teman yang lain ada yang mau berkomentar? Mbak Vera. Oke, Mbak Vera silakan. Najwa keren banget, Maudi keren Are. banget. Makasih banyak Kak Vera. Sama aku melihat konteks ini itu tema yang sangat tragis sebenarnya kan ya. Kan tragedi kemanusiaan ini sebenarnya jatuhnya ya. Dan seringkali memang speechless ya apa yang bisa dibuat, apa yang bisa dilakukan secara nyata gitu ya. Tapi betul bentuknya apapun kita ada kontribusi gitu ya. Dan aku nggak bisa bilang ini kecil atau besar, pada akhirnya setiap kontribusi itu pada akhirnya terhitung sih. Karena itu kan energi ya, energi yang disuarakan dan harapannya ada gaung lah gitu kan. Jadi aku salut, sukses terus, aku berdoa supaya jadi dipentaskan. Siapa tahu bisa kerjasama sama Duafa, apa tuh Mbak Angel yang Titi Iya, Mangsa, dompet duafa, iya. Dompet Duafa. Kamu mungkin bisa propose ke sana, dijadikan sesuatu ya kan? Iya. Ada jalan-jalannya lah ya. Apa yang jalan-jalannya? Keren, keren, keren. Terima kasih Mbak Vera. Sama-sama. Makasih Mbak Vera. Nah, di sini ada Mbak Selvi juga loh. Mbak Selvi salah satu pemateri Kalempuan kan? Ada komentar nggak Mbak Selvi? Ya, teman-teman maaf saya lagi di stasiun Senen karena Oh, mau ke Jogja malam ini dari Jakarta. Tapi saya menyempatkan tadi melihat dramatic reading ya. Sebelumnya juga
maaf ya agak berisik. Sebelumnya juga Najwa tuh mengirimkan naskah ini ke saya dan ada beberapa sebenarnya pada overall sih naskahnya itu kekuatan naskah ini adalah soal humanisme ya, kemanusiaan. Yang paling menggelisahkan kita secara kemanusiaan saat ini tentu saja Palestina kan. Dari mulai serangan pertama pada 7 Oktober dan tahun lalu sampai sekarang ini belum berakhir. Maaf ya agak ribut. Gak apa-apa Mbak Selvi. Ya. Beneran. Tapi pada intinya sebagai naskah monolog sudah saya merasa naskah ini sudah sangat utuh. Hanya bridging pada saat ini apa mutilasi pengambilan organ tubuh adik-adiknya itu loh, itu yang saya agak mempertanyakan ke Najwa, apakah mungkin bridgingnya bisa lebih kuat gitu untuk menghubungkan ke arah situnya. Itu saja sih sebenarnya. Lalu apa lagi ya? Ya saya berharap naskah ini bisa dipertunjukkan di panggung, tidak hanya sekedar dramatik. Oke, selamat ya Najwa dan teman-teman juga, semoga semangat untuk dramatik reading selanjutnya. Makasih Mbak Selvi, hati-hati di jalan. Nah tadi Mbak Selvi udah kasih ide tuh, 7 Oktober, peringatan serangan pertama. Ayo sebentar lagi. 5 hari Kalau 5 hari lagi nih. Langsung diadain di sana. semoga. Doakan saja. Ya. Yang pertanyaan Mbak Selvi yang organ adik-adiknya tadi yang siapa? Fatimah lihat organ langsung. Itu tuh sebenarnya sengaja saya buat karena itu mau menuju klimaksnya, itu kayak titik dimana dia udah kayak nggak bisa lagi, udah gitu hampir dia tuh sebenarnya mau pasrah gitu loh Mbak, tapi dia tetap mau bertahan ke pas apalagi pemantiknya itu ketika dia mau itu maaf diperkosa. Nah jadi dia mau bertahan di situ, apalagi disampaikan bahwa catatanmu ini untuk disampaikan ke dunia gitu. Jadi sebenarnya dia tuh udah nggak kuat gitu loh Mbak, karena berapa kali udah kehilangan keluarga itu sedih kan sebenarnya. Ya saya juga merasakan kalau kehilangan orang itu sedih gitu. Jadi kayak aduh nggak bisa. Jadi gitu. Jadi aduh. Jadi makanya itu titik klimaksnya dia melihat adik-adiknya itu di situ dia menuju klimaks gitu. Jadi ya gitu. Paham nggak? Maaf ya Mbak, gugup banget sebenarnya. Nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kamu pengen menunjukin bahwa itu tadi puncaknya gitu ya. Bahwa dia dalam keadaan sudah sudah mau pasrah gitu. Iya. Disiksa, tapi terus dia melihat hal-hal itu lagi dan Akhirnya dia mau menyuarakan ke dunia bahwa sebenarnya kejadian di Palestina itu kayak gini loh. Tapi sebenarnya terima kasih atas masukannya Mbak Selvi kemarin, itu apa membantu. Senang sekali bisa di-review. Iya, terima kasih Mbak Selvi juga sudah komentar tadi. Ada teman-teman lain yang mau berkomentar? Jujur masih gugup ini. Mbak Vera, ya silakan Mbak Vera. Sorry, aku mau menanggapi lagi sih, gemes sih sebenarnya. Ini kan temanya kan tragedi kemanusiaan ya. Jadi kalau menurut aku unsur marahnya tuh memang kan
bahkan nggak ada kalimat yang bisa mewakili tragedi ini sebenarnya kan. Keterlaluan aja udah kayaknya nggak bisa menggambarkan ini semua kan sebenarnya. Jadi lewat luapan emosi kata aja itu sebenarnya menurut aku kalau yang benar-benar bisa menggambarkan kejadiannya aja itu ini temanya tuh deep gitu. Buat aku tuh ini dalam sampai nggak ngerti lagi mau ngomongnya apa sebenarnya kan gitu ya. Jadi aku aku sih berharap kalau sampai dipentaskan dan aku yakin sini dipentaskan ya Najwa. Karena penting kan ini ya, tema ini kan penting ya. Nggak usah ditahan untuk marah mungkin gitu ya kali kalau ngomong aku ya. Memang ini tragedi yang terlalu gila untuk manusia alami gitu. Jadi nggak usah takut untuk marah, nggak usah khawatir untuk meluapkan apapun itu sih. Gitu kali ya tanggapan aku ya. Nggak tahu sih. Gemes sih, gemes. Maksudnya karena ini di bring up lagi kan sebenarnya benar kata kamu. Kayak ketutup sama hal-hal lain kan ya. Cuman ya gimana karena hidup kita kan sehari-hari juga berjalan berputar dan segala macam. Jadi kalau misalnya ada momen ini bisa disuarakan, wah itu benar-benar hajar habis-habisan sih kalau menurut aku. Momen itu jangan dilewatkan gitu. Kalau sampai ada momen itu terjadi, itu hajar habis-habisan gitu. Supaya gaungnya kedengaran. Dan kita semua, aku yakin kita semua yang di sini support Ya, banget. setuju. Terima kasih Mbak Vera. Najwa udah kepikir belum kira-kira nih kalau kebenaran bukan di reading aja ya, tapi udah dipentasin itu kamu bakal kebayang nggak sih pakai musik atau memang kamu pengen hening aja kayak gitu-gitunya? Saat Eh, menciptakan ini terutama kan biasanya kita udah kebayang ya setting dan lain-lainnya gitu. Kebayang sih Kak, kalau dari backsoundnya itu kayak suara teriakan, suara tembakan, rudal, suara ledakan, pokoknya chaos. Apalagi di awal itu sebenarnya Fatima itu dari pinggir panggung menuju ke tengah itu dia berjalannya tertatih-tatih gitu loh Kak, karena kan kakinya juga ditembakkan gitu. Jadi dia ke tengah ngambil kain putih, sebenarnya kain putih itu kayak simbol buat Fatima gitu. Jadi sebenarnya udah kebayang sambil nulis tuh sambil kebayang kayak oh gini gini gitu. Iya, 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 iya. Dan kamu memang menciptakan karakternya Fatima aja ya. Maksudnya tadi kan aku dengar ada mau dia juga ganti peran ya. Tadi ada yang berteriak suruh dia pergi gitu. Itu para tawanannya Kak yang Hmm. ngebantu buat Fatima ini ayo pergi dari sini, kayak kamu tuh bisa kok ngasih kesaksianmu ini ke dunia gitu, kayak sebagai pemantik harapan, sebagai Fatima ini sebagai harapan mereka buat ngasih tahu ke dunia ini loh kejadian kita di sini tuh kayak gini gitu Mhm. tragedinya. Mhm. Berarti dalam satu naskah ini ada berapa tokoh? Ada Fatima, terus uminya, ibunya Uma, Hmm. sama yang tawanan tadi, sama yang Oh, adiknya tuh ya, ada dialognya. ada dialog. Oke, iya, iya, iya. Mhm. Kalau untuk tokohnya mungkin 3, kalau yang ada Iya, dialog. ya. Hmm. Kalau jadi kalau memang apalagi tokoh yang nggak terlalu banyak itu gampang banget dibawa keliling ya kan. Seperti yang tadi aku bilang gitu, kalau kita mau jadikan ini project buat donasi gitu kan, dibawa keliling tuh gampang kalau tokohnya sedikit gitu. Semoga ya Amin. nanti terpikirkan ya oleh Najwa. Amin. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan?
Ada tidak teman-teman yang lain? Atau Najwa mau menambahkan lagi nggak? Itu aja sih dulu yang saya sampaikan. Hmm. Ada pesan. Semoga yang di naskah pesannya tersampaikan. Tersampaikan sih, aku sih bisa bilang tersampaikan. Cuma ya harapannya sih lebih banyak lagi orang yang menontonnya ya kan, dan Ya. tergerak gitu. Amin. Amin. Tapi itu sih yang buat pentas terus hasilnya didonasikan itu impian. Iya, benar-benar. Iya, aku jadi keinget itu sih yang naskahnya Titi Mangsa. Besok itu lagi pementasan. Pas banget. Yang kamu yang tadi Najwa 7 Oktober. Oh, 5 hari. Ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi? Selamat Kak Najwa. Ah, ayo Dila, silakan. Ya tadi udah dibahas juga semuanya. Eh, Semoga semua pementasannya bisa kemana-mana. Amin. Eh, Ya, pokoknya mantap dan selamat. Aku tadi ada di beberapa dialognya tadi teringat ke naskah Marsinah Ratna Sarumpait. Jadi kayak terbayang, tapi kan beda ya. Tapi ada kayak teringat aja sedikit kayak gitu. Itu aja sih. Ya, Selamatnya makasih. Kak Najwa. Terima kasih Kak Dila. Referensi ibu. Makasih Dila. Iya benar itu kan naskah Ratna Sarumpait pernah dibahas ya di kelasnya Ayu Tami yang Galampuan 4 kemarin ya soal tragedi ya, ironi dan tragedi gitu. Nah, waktu itu Najwa ikut ya waktu kelasnya Mbak Ayu? Ikut, Kak. Ikut kan ya? Mm-mm. Iya benar banget jadi kata Dila tadi yang soal ada eh, eh, emosi yang sama seperti di Marsinahnya gitu kan. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahi? Kan Najwa kayaknya nggak lagi sendiri deh. Ada suara lain di belakang. Iya, lagi belajar sendiri. Ini bantu ini apa lighting. Oh iya iya. Ada lagi teman-teman. Mbak Vera besok ikutan nonton. Pengennya tapi nggak bisa. Untung ini udah ada kisi-kisinya dengan apa naskahnya Najwa. Iya, iya. Banget tuh pasti. Pak Angel nonton? Enggak bisa juga. Masa nggak bisa tuh. Oke, ini sudah 20.30. Najwa, ada mau lagi yang disampaikan? Dari saya cukup sih Kak. Terima kasih banyak sudah eh, meluangkan waktu untuk menonton dramatic readingnya. Terima kasih banyak juga atas masukannya. Jujur dari eh, tahu tanggal mainnya tanggal dramatic readingnya ini kan deg-degan banget kayak gimana nih bisa nggak jawab gitu. Terus kayak gugup banget jujur. Tapi alhamdulillah sukses. Semoga naskah ini juga pesannya tersampaikan gitu. Eh,
Kalampuan terima kasih juga telah menerima saya. Kalampuan sukses gitu. Iya, terima kasih Najwa. Semoga ya, jadi naskah nggak berhenti sampai di sini aja. Setelah di-readingin, dipentaskan, dan semoga makin banyak yang tahu tentang naskah ini ya, karena penting ya tetap bersuara di dalam kondisi seperti ini. Gitu kan Najwa? Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup sesi reading hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat Najwa dan Maudia. Sampai jumpa di reading berikutnya ya. Oh, boleh Foto foto sebentar? dulu. Iya, Oh, foto foto ya? dulu.